Mengapa Tuhan hanya menciptakan pria dan wanita? Gagasan baru yang sedang menjadi trending topik adalah kelompok orang yang menyangkal bahwa Tuhan hanya menciptakan dua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita, yang juga diistilahkan sebagai gender binary. Kelompok yang menentang gender binary berpendapat bahwa ada manusia yang termaksud non-gender binary, yaitu di luar jenis kelamin pria dan wanita. Kelompok pendukung gagasan non-gender binary mengambil contoh Katak sebagai dasar argumennya. Mereka merujuk kitab Kejadian 1, bahwa Tuhan menciptakan makhluk yang hidup di darat dan makhluk yang berenang di air. Tetapi, Katak adalah hewan amfibi yang tidak masuk dalam salah satu dari kedua klasifikasi makhluk ciptaan Tuhan. Hal ini menjadi dasar keyakinan mereka bahwa manusia tidak hanya pria dan wanita di dunia ini. Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan saja. Keputusan Allah menciptakan manusia adalah menjadi pembawa gambarannya. Kejadian 1 ayat 27. Kemudian, detail-detail tentang penciptaan Adam dan Hawa muncul dalam Kejadian 2. Allah menciptakan Adam dari debu tanah. Setelah itu, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Pada penciptaan Hawa, Alkitab tidak menunjukkan sama sekali bahwa Adam sebagai laki-laki dan sisi femininnya dihilangkan dan dibentuk menjadi Hawa. Setelah Allah menghancurkan bumi dengan air bah dan Allah berkehendak kehidupan manusia mulai kembali di bumi, Allah memberi perintah penting kepada Nuh. Allah memerintahkan Nuh untuk menyelamatkan istrinya, anak-anaknya, dan istri-istri anak-anaknya. Selain itu, Allah memerintahkan Nuh agar ia membawa masuk ke dalam bahtera sepasang dari tiap-tiap jenis binatang, supaya Nuh memelihara dan melestarikan mereka. Nuh mengambil masing-masing sepasang yang terdiri dari jantan dan betina. Kejadian 6 ayat 18-19. Dalam hal ini, ketika Allah menciptakan kembali dunia, Dia hanya menentukan jantan dan betina untuk binatang, sebagaimana kategori pria dan wanita untuk manusia. Allah konsisten dengan keputusannya soal gender binary pada semua makhluk hidup. Keputusan Allah tersebut juga kembali ditegaskan dalam Perjanjian Baru. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Markus 10 ayat 6. Lalu, bagaimana dengan Kasim atau Sida-Sida? Kasim atau Sida-Sida adalah laki-laki yang memiliki kelainan fisik pada organ seksnya. Pada zaman kuno, mereka sengaja dikebiri untuk dipekerjakan oleh raja atau kaisar sebagai penjada dan pelayan di haram atau tempat khusus wanita. Atau bisa saja karena mereka dilahirkan dengan keadaan demikian. Matius 19 ayat 12. Tetapi, hanya dilahirkan dengan kelainan fisik pada organ seks Anda tidak membuat Anda kehilangan status sebagai laki-laki. Karena jenis kelamin ditentukan oleh hal-hal seperti DNA. Dikebiri tidak membuat seorang pria menjadi kurang laki-laki, seperti halnya mastektomi yang membuat seorang wanita menjadi kurang perempuan. Alkitab tidak pernah menggunakan keberadaan mereka untuk menentang binary gender yang diajarkan dalam kitab Kejadian. Dari sudut pandang Allah, tujuan prokreasi melalui pernikahan hanya bisa diwujudkan oleh pernikahan pria dan wanita. Dalam kisah penciptaan, Allah bermaksud menciptakan Hawa sebagai penolong yang sepadan bagi Adam. Binatang-binatang atau non-gender binary tidak cocok bagi Adam. Tujuan akhir dari pernikahan, sebagaimana awalnya diciptakan, adalah untuk mencerminkan gambar Allah Tritunggal. Pernikahan adalah pembentukan unit keluarga yang terdiri dari seorang suami, seorang istri, dan keturunan mereka. Jadi, bersyukurlah jika Anda adalah pasangan sepadan. Dalam kesatuan Anda, Tuhan juga mengaruniakan anak-anak yang sehat dan gembira. Jadi, bagaimana GCers fakta Alkitab kali ini? Berikan pendapat Anda di kolom komentar ya. Anda diberkati dengan fakta Alkitab? Mari dukung Jawaban Channel dalam memberitakan kasih Tuhan dengan berdonasi melalui Kris atau kunjungi www.jawaban.com/donasi.